Banyak orang berpikir setelah ganti oli, mobilnya menjadi lebih sehat. Padahal kenyataannya teman-teman, justru di momen setelah ganti oli ini, banyak mesin mulai rusak secara perlahan. Bukan karena olinya jelek, tapi karena kebiasaan yang salah. Dan lebih parahnya lagi, kebiasaan-kebiasaan itu banyak orang nggak sadari teman-teman. Nah, di videoku kali ini aku mau ngebahas nih, kesalahan fatal setelah ganti oli, dampak viskositas yang tidak sesuai pada mesin mobil kita. Kemudian, apakah mobil tua boleh ganti oli yang lebih kental seperti itu? Tonton videoku sampai habis ya teman-teman, karena banyak hal yang akan aku ulas nih. Tapi sebelum kita lanjut, pastikan teman-teman mendukung channel kita, biar channel ini bisa semakin berkembang menjadi manfaat bagi banyak orang tentunya. Caranya kalian bisa klik tombol like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, kita lanjut. Kesalahan setelah ganti oli. Yang pertama, langsung ngebut setelah ganti oli. Ini kesalahan yang paling sering terjadi teman-teman. Setelah ganti oli, belum apa-apa, tancap gas aja tuh. Jadi faktanya seperti ini teman-teman. Oli itu butuh waktu untuk bersirkulasi ke seluruh bagian mesin di mobil kita. Kalau belum merata, gesekan masih terjadi. Komponen kan belum terlindungi. Dampaknya mesin cepet banget jadi aus. Terutama di bagian-bagian yang atas teman-teman. Wah, beresiko kan? Yang kedua, tidak cek level oli. Banyak orang percaya pada bengkel teman-teman. Bahkan percaya udah 100%. Tapi ketahuilah teman-teman, human error itu terjadi kepada semua orang. Alangkah baiknya teman-teman, setelah kalian melakukan ganti oli di bengkel, cek secara mandiri. Ini untuk menjaga resiko-resiko yang terjadi nih teman-teman. Oli kurang, mesin jadi overheat. Wow, oli berlebih, tekanan juga jadi berlebih teman-teman. Dampaknya seal cepat jebol. Bahkan kalau overheat juga efeknya kalian pasti tahu sendiri. Pasti mesinnya juga jebol. Yang ketiga, tidak cek kebocoran. Kadang teman-teman, baut buat kuras oli itu tuh nggak kencang seperti itu. Nah, ini juga beresiko. Ada lagi kejadian, biasanya itu tutup olinya juga nggak dipasang secara baik. Kayak gitu teman-teman. Oli bisa tumpah kemana-mana, kemudian ada rembes. Wah, kalau seperti itu otomatis ya olinya kan berkurang. Kalau berkurang, resiko yang muncul yang aku sebutin sebelum ini tadi. Yang keempat, tidak ganti filter oli. Oli baru, tapi filternya masih yang lama. Artinya teman-teman, kotoran yang ada di filter lama itu tadi, itu bisa kemana-mana teman-teman. Tetap beredar. Dampaknya, ya oli jadi cepat kotor teman-teman. Perlindungan pada mesin otomatis berkurang. Yang kelima teman-teman, langsung dipakai jauh. Baru ganti oli, langsung dipakai perjalanan jauh. Ini beresiko. Harusnya teman-teman panaskan dulu tuh mobil kalian. Pakai sebentar, kemudian kalian bisa lakukan cek ulang. Yang ditakutkan tuh seperti ini teman-teman. Kalau ada error seperti itu, ada mungkin kebocoran, mungkin juga ada hal yang nggak tepat seperti itu, ketahuannya takutnya itu udah perjalanan yang jauh atau lama. Jadi kan kita sendiri nanti yang rugi teman-teman. Sekarang nih teman-teman, kita mau bahas pada bagian yang sering disepelekan, yaitu tentang viskositas. Hal yang disepelekan tapi efeknya ini bisa besar teman-teman. Viskositas oli. Apa itu viskositas? Ada yang tahu? Viskositas itu singkatnya seperti ini. Tingkat kekentalan oli. Gampangnya seperti itulah. Kalau encer itu cepat mengalir, kalau kental lebih tebal melindungi. Aku kasih contoh aja ya. Kalau oli itu terlalu kental, harusnya mobil memakai oli yang 5W30, tapi diberi 20W50. Yang terjadi, oli lambat naik ketika dingin. Mesin jadi berat, BBM jadi boros teman-teman. Dampak jangka panjangnya teman-teman,
mesin bagian atas itu cepet banget aus. Kasus kalau oli terlalu encer. Yang terjadi itu seperti ini. Lapisan pelumas itu tipis, teman-teman. Kemudian tidak kuat menahan panas. Dampaknya mesin cepat panas. Suara kasar, kemudian tingkat gesekannya itu terlalu tinggi. Dampak terparahnya kalau kita itu menggunakan viskositas yang nggak sesuai. Overheat, komponen baret di mana-mana. Mesin macet, jebol total. Wah, parah ya. Intinya teman-teman, viskositas itu bukan sekedar angka loh. Itu penentu untuk ketahanan umur mesin mobil kita sebenarnya. Paham ya? Berikutnya ya, aku mau bahas lagi nih. Mobil keluaran lama, ganti oli yang lebih kental. Itu gimana? Boleh atau enggak? Jawabannya adalah boleh. Tapi ada aturannya teman-teman. Seiring usia yang terjadi pada mobil keluaran yang udah lama seperti itu, komponen aus, celah mesin itu membesar teman-teman. Jadi oli yang sedikit lebih kental bisa membantu menutup celah tersebut teman-teman. Pertanyaannya seperti ini, kapan diperbolehkan kita itu ganti viskositas? Ya kalau mesin udah mulai kasar, konsumsi oli ada, tenaga mulai menurun, kemudian oli itu berkurang. Contoh ganti viskositas dari 5W30 ke 10W40. Deket gitulah teman-teman. Ingat ya, jangan berlebihan. Ya karena hal ini yang sering dilakukan dan ini salah teman-teman. Jangan langsung lompat seperti itu. 5W30 ke 20W50. Ini kan jauh banget. Ini beresiko teman-teman. Ya dampaknya itu mesin berat, akselerasi juga jadi lamban, pelumasan tidak optimal ketika dingin. Nah, kalau mesin yang sehat gimana? Boleh nggak ganti viskositas? Saran ya teman-teman, tetap pakai anjuran dari pabrikannya deh. Ini lebih aman tentunya. Ya alasannya karena mesin masih presisi, tidak butuh oli yang lebih kental tentunya. Jadi kita simpulkan nih ya, mesin yang rusak setelah ganti oli bukan karena olinya teman-teman, tapi karena kesalahan penggunanya. Kemudian viskositas oli yang nggak sesuai itu secara perlahan merusak mesin mobil kita. Jadi itu ya teman-teman pembahasannya, semoga aja nih ya jadi manfaat bagi kalian. Oke, saya Bayu Prakoso. Apapun permasalahan mobilmu, Raja Auto Care solusinya. See you.